Kawan-kawan, hari ini saya mau ajak kalian kita mau bikin bakso Makassar, bakso halus, dan bakso urat Makassar kawan-kawan. Jadi bakso ini sangat kenyal sekali dan keras, betul-betul daging sekali sehingga kita makannya betul-betul puas kawan-kawan. Selamat mencoba semua. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Hari ini kawan-kawan saya mau ajak kalian, kita mau masak, kita bikin bakso. Jadi kali ini saya mau bikin bakso Makassar. Kalian boleh bilang bakso tuh dari semua area. Yang jelas kakak Nona cuma tahu bakso Makassar karena saya suka bakso Makassar. Jadi hari ini saya mau buat bakso halus dan bakso urat. Ya, jadi ini saya punya di sini sudah beres. Sebelum kalian lihat cara bikin di bawah, kalian lihat resepnya di dalam description box, klik judul dan kalian akan lihat ada description, klik more dan kalian lihat resepnya di bawah. Seperti biasa kawan-kawan, kalau kita mau buat bakso, itu dagingnya tuh terserah kita. Kita mau pakai daging babi, kita mau pakai daging ayam, kita mau pakai daging sapi, itu terserah. Yang jelas kalau kita pakai cuma daging saja, akan jauh lebih kering ketimbang kita campur dengan lemak. Jadi di sini saya pakai daging sapi yang cuma 20% lemaknya. Paling bagus tuh kawan-kawan kita bisa 30% atau 40% lemaknya supaya dia lebih basah. Sehingga kita tidak perlu tambah air. Resep di bawah untuk sekitar 30% lemak atau urat ketimbang dagingnya ya. Jadi kalian ingat 30% dari 1 kilo daging berarti 300 gram yang lemak, yang campur lemak, dan 700 yang daging utuh. Di sini saya pakai bahan yang saya bisa dapat di toko atau di tempat sekitar saya yang saya bisa beli. Kunci dari kita mau buat bakso itu tergantung dari daging yang kita pakai. Keras dan tidaknya itu tergantung daging ada lemak atau tidak ada lemak dan juga liquidnya. Kalau kalian suka bakso yang tidak terlalu kering, otomatis kalian harus campur lemak, daging. Kalau kalian pakai daging yang full daging, terus kalian mau dia agak basah, itu otomatis kalian harus tambah cairannya. Jadi seperti es batu atau putih telurnya kayak gitu. Di sini kawan-kawan saya bikin semuanya sama dengan resep bakso putih ya. Dan saya rubah menjadi bakso kasar dengan cara menambahkan sedikit daging giling yang berurat dicampur lagi dengan tangan sehingga bisa jadi bakso urat. Kalau kalian mau buat langsung satu resep terus kalian mau cuma di blender kasar boleh, tapi saya punya alat itu bikin semua daging jadi halus kan, walaupun uratnya juga jadi halus. Jadi mau tidak mau kalau saya mau buat bakso urat saya harus tambahkan daging yang urat yang sudah digiling sendiri, tinggal ditambah masukkan ke dalam. Sama saja akhirnya kawan-kawan bahkan jadi bakso urat juga. Ya, supaya tidak lama-lama kawan-kawan, mari kita langsung lihat cara buatnya. Let's go. Nah, kawan-kawan bahan ada di sini semua. Jadi di sini kita punya daging, tapioka, putih telur, bawang merah, bawang putih, baking powder, merica, kaldu, dan garam. Ya, di sini garam kawan-kawan, ini garam biasa, dan di sini ini garam pengenyal. Jadi garam pengenyal yang saya pakai itu yang ini, ya. Buat kalian di Indonesia, kita punya soda paya ya. Nah, kalau kalian tidak mau pakai ini ya, kalian bisa juga pakai ini. Pengenyal bakso 1. Tapi saya tidak mau pakai. Saya tidak pakai ini. Saya pakainya ini. Seperti biasa, resep akan saya taruh di dalam description box. Mari kita mulai kawan-kawan ya. Di sini saya punya akan kesini jalan. Ya, di sini saya punya blender. Kita masukkan daging terlebih dahulu. Jadi buat kalian
Kalau kalian mau halus baksonya, ini daging harus 2 kali digiling ya. Buat saya ini daging saya minta yang ada campuran lemaknya. Jadi supaya tidak kering. Nah, setelah itu kita kasih masuk bumbu. Jadi pertama saya kasih masuk dulu garamnya. Garam. Terus saya kasih masuk baking powder. Baking powdernya. Terus merica. Bawang merah, bawang putih, kaldu, dan terakhir putih telur. Ini saya sisihkan terlebih dahulu. Dan sekarang kita mau blender ini. Dan kita blender kawan-kawan. Jadi ini dia sudah kawan-kawan ya. Oh, kayak begitu. Sekarang saya mau tambahkan es batu. Jadi saya pakai 4 biji es batu. Beratnya sekitar 55 gram kawan-kawan ya. Mixer lagi sedikit. Dan setelah itu jadinya seperti ini kawan-kawan. Jadinya seperti ini. Ya, jadi kalian bisa lihat. Ya. Sekarang kita tambahkan kanji. Kita kasih masuk kanjinya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kasih selesaikan kan.
ya sebentar, hanya untuk diaduk. Sedikit lagi kan. Dan ini sudah kawan-kawan. Cadan. Jadi kalian lihat hasilnya. Ini akan saya diamkan 1-2 jam baru kita buat baksonya kawan-kawan. Jadi kalian lihat. Oh, jadi ini dia hasilnya kan. Dia kenyal. Ya. Gitu. Jadi ini kawan-kawan hasilnya bakso yang halus ya. Jadi kalian lihat itu dia halus sekali. Ya. Nah, ini yang kita punya satu resep seperti ini. Ya, kalian lihat. Nah, itu kehalusannya. Jadi kalian bisa lihat dekat. Nah, sedangkan kawan-kawan ya, di sini saya punya yang kasarnya. Jadi di sini saya punya adonan kasar, dimana bikin dulu adonan seperti ini, terus saya tambahkan daging cincang. Jadi sehingga dia jadinya seperti ini. Teman-teman ya. Jadi sehingga dia jadinya seperti ini kan lihat. Saya tambahkan sedikit daging cincang yang ini, yang sudah kita kasih bumbu sedikit. Ya, jadinya dia seperti ini. Jadi kalian bisa lihat kayak ada daging utuhnya gitu. Ya. Gitu. Itu perbedaan antara ini dan yang itu. Bakso halus, ini bakso kasar. Jadi di sini saya punya kasar sekitar 2 kilo. Saya bikin adonan begini 2 kilo. Nah, sekarang mari kita baking, bulat-bulatin di air. Nah, di sini saya sudah siapkan kawan-kawan. Mari kita buat bakso halus dulu. Airnya sudah panas. Ini saya sengaja putar-putar supaya dia tidak melengket di dasar panci, karena di sini saya pakai kompor induksi ya kawan-kawan. Di sini saya mau bilang sekali lagi, bakso yang tadi kita aduk di dalam blender itu bakso halus yang ada kalian lihat di tempat kecil yang sekarang saya lagi buat. Dan bakso yang di tempat besar itu kawan-kawan, itu saya bikin lagi 2 kilo daging dan saya tambahkan sekitar 800 atau 700 gram daging yang ada uratnya, baru saya aduk dengan tangan sehingga jadinya seperti itu, satu loyang yang besi yang besar itu kawan-kawan ya. Jadi ini bukan satu resep jadi banyak begitu. Supaya jangan ada yang tanya di dalam komen ya. Nah, mari kita bikin bakso bulat. Minta maaf kawan-kawan, saya paling tidak demen bikin bulat-bulat bakso ya. Jadi kalian lihat ini saya buat video, jadi saya buat seperti ini.
Di Makassar kadang-kadang bakso halus juga kita bisa bikin kotak. Kalau kita bikin kotak, kita cuma taruh di cetakan, terus kita kukus kawan-kawan ya, tidak kita rebus di air. Jadi kalau kalian mau bikin bakso kotaknya, tinggal dikasih rapi di atas Tupperware putih atau sesuatu yang bisa kita kukus, baru kita kukus sampai matang, baru dipotong-potong. Nah, di sini setelah bakso sudah mendidih dan sudah di atas air, kita dinginkan di dalam air dingin supaya dia tetap atau lebih kenyal kawan-kawan ya. Jadi kita tunggu sampai dia tenggelam di dalam air dingin ini. Di Holland air itu kayak air es kawan-kawan ya. Jadi saya tidak perlu tambah es batu. Tapi kalau kalian di Indonesia, baksonya jatuh habis terlalu kenyal kawan-kawan ya. Kalau kalian di Indonesia air tidak dingin, kalian kasih es batu di airnya. Nah, sekarang kita lanjut buat bakso yang uratnya sedikit lagi untuk contoh kawan-kawan. Nah, jadi perbedaannya di warna karena pada bakso urat ini dia jadinya lebih hitam pada saat kita rebus. Dikarenakan daging yang masih cuma di molen itu sudah kita kasih masuk di dalam dan kita campur. Jadi ada butiran-butiran daging utuh yang belum kayak dicampur dengan kanji atau adonan lainnya gitu. Jadi dia tidak halus. Itu yang buat dia jadi kayak berserat gitu. Nah, di sini saya buat sedikit saja supaya untuk contoh dan sisanya akan saya buat terakhir. Saya suka sendiri makan itu yang bakso urat kawan-kawan. Jadi sehingga saya buat lebih banyak daripada bakso halusnya. Sambil kita menunggu baksonya mengapung, matang, mari kita angkat terlebih dahulu bakso halus yang sudah tenggelam ini. Jadi jangan lupa kawan-kawan, di Holland kami punya air itu dari keran dingin. Kalau kalian di Indonesia air biasa, kasih masuk es batu di dalamnya. Mari kita potong supaya kalian bisa lihat hasilnya di dalam. Jadi kalian lihat hasilnya seperti ini, betul-betul halus ya. Dan itu betul-betul kenyal kawan-kawan. Dan betul-betul kenyalnya kayak bola pingpong. Jadi buat kalian kawan-kawan, kalau kalian suka bakso itu tidak terlalu keras ya, kalian boleh tinggal tambah es batunya sehingga dapat yang kalian mau. Tapi kalau seandainya kalian suka kayak saya, suka makan itu bakso kayak daging, ini resepnya pas. Sekarang kita angkat dulu bakso uratnya karena sudah mengapung. Kita angkat, baru kita taruh di dalam air dingin. Metodenya sama. Jadi kita kasih masuk di air dingin supaya pertama tidak cepat rusak ya. Kedua, bagian luarnya itu dia tidak terlepas-lepas pada saat nanti kalau kita mau simpan, dan dia lebih kenyal kawan-kawan. Karena ini masih belum 100% matang, dia baru matang sekitar 80%. Karena ini mau dimasukkan dalam freezer. Jadi ini perbedaan antara bakso hitam atau bakso kasar, bakso urat dengan bakso halus. Nah, ini ada yang sudah tenggelam. Mari kita potong supaya kalian lihat hasilnya dan kita bisa bedakan. Ini hasilnya. Jadi kalian lihat di tengahnya masih agak putih, itu artinya belum matang 100%. Nah, sekarang kita bandingkan dengan bakso halusnya. Sama-sama kelihatannya halus ya kawan-kawan ya. Tapi kalau kita makan baru kita bisa bedakan antara kasar dan halusnya. Kenyal sekali, jadi seperti itu. Jadi buat kalian kalau mau uratnya besar-besar yang seperti kayak di Indonesia yang kelihatan, yang tidak bisa digigit itu, kalian harus masukkan daging urat itu. Di Holland kita tidak bisa pilih daging seperti itu kawan-kawan ya. Paling banyak itu kasarnya seperti yang tadi. Dengan daging giling biasa yang sudah dicampur urat baru kita pakai. Nah, ini dia kawan-kawan, terima kasih. Kawan-kawan sekalian, jadi ini dia kita punya bakso halus ya.
dan bakso urat. Dengan bahan yang sama ya dari bakso halus, terus kita cuma menambahkan sedikit daging urat, baru kita campur kembali sampai rata. Dengan tangan saja kita bisa buat bakso urat. Jadi tidak usah pakai ribet-ribet kawan-kawan, bikin spesial untuk ini bakso urat. Kalau akan nona biasa saya buat bakso halus, bahan yang sama. Setelah itu saya tambahkan daging urat dan daging giling yang sudah untuk urat, baru kita campur, aduk rata, baru kita buat. Ya, nah ini dia kawan-kawan, kita punya bakso halus dan bakso urat. Selamat mencoba semua. Ini dia kawan-kawan, saya punya bakso halus dan bakso urat Makassar. Jadi ini ala Nona Merauke, semoga kalian suka dengan resep ini. Terima kasih semua, sampai jumpa video berikutnya. Bye-bye.